Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini? Ya, Sehat, Bu. baik. Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah semua sehat. Ananda Fajar sudah sarapan? Alhamdulillah sudah, Bu. Oh iya. Baik, sebelum mulai saya persilahkan Ananda Heri, silakan memimpin doa dulu. Yang lainnya mohon. Baik, Bu. Untuk rekan-rekan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Heri. Baik, semua Anda semua, untuk hari ini kita akan membahas materi untuk membuat satu blog atau artikel menggunakan perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft. Nah, di materi sebelumnya Ibu pernah menyampaikan dan memberikan praktikum ya mengenal lembar kerja perangkat lunak pengolah kata. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks. Baik, sebelum kita mulai, mohon semua membuka materi di buku paket di bab ketiga. Baik, kalau begitu Ibu materi kita hari ini. Oke, sudah tampil semua? Sudah, Ibu. Ya, baik. Jadi untuk materi jenis-jenis teks ini menurut Jason Martin, Michael R. Ryan, dan Ronald M. Sebentar. Oke. Tampil, Bu. Oke. Oke, jenis teks. Baik, mungkin sebelum Ibu memulai penjelasan mengenai jenis-jenis teks, dari Anda semua, siapa yang sering membaca novel atau mungkin suka mengarang cerita? Ayo, siapa? Atau mungkin sering membuat melihat-melihat artikel blog atau mengarang, membuat puisi? Siapa Saya yang sukanya suka? membaca novel, Bu. Buat puisi, Bu. Ya, Pak Saya Heri, membaca biasanya komik, Bu. yang dibaca itu misalnya apa? Apakah koran, majalah, novel, atau apa misalnya, Pak Heri? Saya suka buat, Bu. Kalau baca kurang suka, Bu. Ya, baik. Jadi, Ananda semua, jenis-jenis teks ini merupakan ya satu tata bahasa di mana nanti untuk semua kalangan itu bisa membuat karangan, mau menulis novel segala macamnya, dan peristiwa-peristiwa yang kita baca baik di sosial media, lihat di berita, itu semua pasti menggunakan jenis-jenis teks ini. Oke, jadi supaya menghemat waktu, kita lanjut saja untuk jenis-jenis teks. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, menurut Martin, Michael, Revin, Ronaldo, dan peneliti lain. Oke. Oke, teks. Jadi pengertian dari teks sendiri adalah karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah ada namanya teks deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, untuk yang kita bahas hari ini ya mengenai tes deskripsi dulu ya. Jadi jenis teks ini Oke. Oke. Untuk tes deskripsi atau deskriptif itu sendiri, yaitu di dalam teks laporan terkandung unsur deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Misalnya sekarang nih,
Ananda Widya, misalnya mau mendeskripsikan kulkasnya apa saja sih yang ada di dalam kulkas itu. Jadi bisa dideskripsikan ya. Oh ya, di dalam kulkas itu oh ya ada pintunya segala macam, ada tempat menaruh sayur, telur. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya mendeskripsikan atau gambaran dari sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran, besar, kecil, tinggi, rendah, warna merah, kuning, biru, dan sebagainya ya. Jadi kalimat deskripsi ini menggambarkan atau melukiskan sesuatu sehidup-hidupnya. Jadi nanti kita menggunakan panca indera kita ya, dari fungsi penglihatan, pendengaran, itu harus kita deskripsikan. Itu seperti keadaan alam, ruangan, dan keindahan wajah seseorang. Dengan kata lain, kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai dengan objek yang sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, untuk teks deskriptif sendiri itu dikembangkan menjadi 3 jenis. Nanti Anda begitu nanti Ibu kasih tugas, nanti bisa memilih ya salah satu. Jadi mana yang mau digunakan teksnya, ya mana yang merasa dipahami. Ya, yang pertama teks deskriptif ada namanya teks deskriptif spasial. Itu menggambarkan objek berupa ruang. Ya, misalnya nih Ananda Fajar ini mau mendeskripsikan, menggambarkan tentang kamarnya gitu, tapi jangan toiletnya Pak. Ya, usahakan kamar tamu lah kan supaya nggak ada bobo joroknya gitu ya, Ananda Fajar. Nah, kemudian kalau subjek itu berisi tentang gambaran objek berdasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulisnya. Penulis menggambarkan objek tersebut berdasarkan opini pribadi. Jadi misalnya kayak gini. Tadi misalnya Ananda Fajar mendeskripsikan suasana ruang tamunya. Jadi boleh di situ ditambahkan sesuai dengan apa perasaan Ananda Fajar sendiri tentang ruang tamunya. Ruang tamuku yang kecil tetapi sangat bersih. Ya boleh. Jadi gitu. Jadi ada istilahnya pendapat-pendapat opini pribadi, kita menggambarkan objek yang akan kita deskripsikan. Nah, yang ketiga, nah itu ada namanya teks deskriptif objektif. Nah, ini menggambarkan objek secara apa adanya sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan yang sebenarnya. Teks tersebut tidak disertai dengan opini penulis. Jadi contohnya cukup aja misalnya suasana di kelas saya, misalnya ada meja 20 ada 20 meja, kemudian terdapat gambar di situ. Jadi tidak ada pendapat atau opini dari penulisnya. Jadi menggambarkan dengan apa adanya. Jadi apa manfaatnya nanti buat anak-anak semua? Jadi daripada nanti di media sosial hanya misalnya melihat apa namanya ini pikiran-pikiran orang, ya gimana, lebih baik kita menulis atau mengarang, dan itu nanti bisa dijadikan artikel pribadi, blog pribadi. Dengan cara apa? Nanti setelah membuat blog, anak-anak semua bisa nih daftar di suatu perusahaan media elektronik, misalnya Kompasaniam, itu bisa. Jadi itu tinggal kita daftar menggunakan email. Jadi di situ nanti semua artikel-artikel, tulisan-tulisan Anda semua bisa dipublikasikan. Jadi caranya nanti Anda bisa browsing, cara misalnya mendaftar di satu media. Baik, itu penjelasan Ibu tentang teks deskriptif. Sebelum Ibu lanjut untuk menjelaskan langkah-langkah membuat teks deskriptif menggunakan perangkat lunak pengolah kata atau angka, Ibu persilakan nanti anak-anak semua bertanya dulu, ada nggak yang belum dipaham dari ketiga jenis deskriptif ini. Baik, Ibu persilakan, mungkin ada yang bertanya dulu sebelum kita diskusi. Maaf, Bu. Suaranya Ananda Heri bisa lebih keras, mungkin karena duduk di belakang ya, belum sarapan nih. Ya, Bu. Maaf, Bu. Terdengar, Bu, suara saya, Bu? Ibu, maaf, Bu, suara saya sudah terdengar.
mohon maaf, Ananda Heri, suaranya Ibu tidak dengar. Sekarang gimana Bu? Sudah terdengar? Oke, mungkin ditunjuk aja, Ibu tunjuk ya, menanyakan yang ini spasial, atau mungkin dengan ini, menanyakan tentang teks yang mana, spasial, subjektif, atau objektif. Oke. Baik, mungkin pertanyaannya Ananda Heri tadi, manfaat-manfaatnya ya seperti Ibu bilang tadi ya, bisa misalnya dipublikasikan oleh akun media sosial pribadi, atau mungkin nanti Anda semua bisa juga membuat blog pribadi ya, seperti itu. Ya, jadi sebelum kita mulai untuk diskusi, Ibu akan mencontohkan cara membuat blog dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Ya, jadi mohon semua diperhatikan dengan seksama dengan baik. Nah, jadi Ibu sih menggunakan untuk Office 2010 ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Untuk membuat blog. Oke. Ya, jadi ini ya, ketika kita ingin membuat blog dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word ya, ini Ibu menggunakan Office yang Word 2010. Jadi nanti Ananda semua tinggal klik file, kemudian di sini akan muncul menu-menu available template-nya. Nah, setelah itu nanti Ananda semua ya klik menunya. Nah, di menunya ini Ananda memilih semua. Mana? Nah, karena kita mau membuat blog, jadi kita pilih blog post. Ya. Nah, setelah memilih blog post, nanti jangan lupa mengklik menu create-nya. Ya, karena memang tampilan untuk blog post ini beda dengan tampilan lembar kerja yang standar. Tinggal create. Nah, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti akan ada menu seperti di PowerPoint ya, title untuk membuat judul. Jadi tinggal diklik. Nah, kemudian sudah Anda semua nanti tinggal mengetik dan menulis artikel maupun blog yang sesuai dengan jenis teksnya. Nah, setelah itu nanti untuk menunya sendiri ada file, blog post, insert, worksheet reader, PDF. Jadi kalau memang mau dirubah ke dalam bentuk PDF. Ya, jadi bisa disimpan. Nanti kalau mau dipublikasikan tinggal dibuka akun blognya di situs-situs tempat Anda semua daftar ya. Baik, itu saja mungkin langkah-langkah karena untuk format-format pembelajaran mengenai perangkat pengolah kata kemarin seperti praktikum Ibu sudah ajarkan. Nanti silakan untuk tugas berikutnya teman Anda semua nanti membentuk kelompok. Tetapi hari ini kita diskusikan dulu. Kira-kira nanti Anda semua untuk membuat blog dan artikel itu memakai jenis tes deskripsi yang mana ya, bisa spasial, objektif maupun subjektif. Ya, itu semua. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum diskusi? Tidak, Bu. Maaf, Bu, bertanya. Diana, maaf bertanya. Mohon maaf, Ananda Astrid, Ibu enggak dengar suaranya. Bertanya, Bu, sudah dengar? Gimana, Bu? Sudah terdengar? Pertanyaan saya, apakah menu blog post ini ada di semua Microsoft Word edisi, semua edisi, Bu? Apakah tidak memilih edisi Microsoft Word tertentu? Terima kasih, Bu.
Mohon maaf, Ananda Astrid, suaranya tidak terdengar, Nak. Baik, Bu. Saya ulangi pertanyaan Ya, saya. sama kayak Ananda Heri tadi, tidak terdengar suaranya. Baik, kalau memang sudah semua, jadi sekarang tolong diskusikan nanti Ananda Heri sebagai ketua kelas memilih ya, karena kita ada 9 orang, tolong nanti ketua kelas bisa memilih untuk membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Dan tolong masing-masing kelompok nanti menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Kemudian arahan dari Ibu juga, tolong setiap diskusi nanti tolong untuk saling menanggapi. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan melakukan presentasi. Kemudian catatan lagi, untuk melakukan presentasi nanti harus ketua kelompoknya, ya. Kemudian nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan, pertanyaan dari hasil presentasi dari teman-teman yang sedang presentasi untuk kelompoknya. Seperti itu. Baik, semua sudah membuat artikel ya sesuai dengan diskusi tadi. Kira-kira mau yang kelompok A, B, C, yang kelompok A. Oke, untuk kelompoknya Ananda Heri itu nanti dengan anggota dari anggota dengan 3 anggota temannya itu memilih untuk spasial. Kemudian yang kelompok B memilih untuk jenis tes deskriptif subjektif. Kemudian yang kelompok C memilih untuk melakukan presentasi dengan menggunakan teks deskriptif objektif. Baik, Ananda semua. Jika memang ada hal yang belum dipahami, ini kan sudah selesai diskusi. Tolong nanti kalian bisa memberikan satu catatan ya, catatan kecil atau apa, nanti tolong berikan ke Ibu. Kalau ada misalnya yang malu bertanya atau malu misalnya didengar temannya nggak paham, boleh ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, ini karena sekarang kita kan ini tugas kelompok. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu harap semua Ananda mengerjakan tugas membuat tes deskripsi menggunakan salah satu jenis tes tadi. Ya, nah boleh memilih. Nah, kemudian nanti di rumah ya setelah selesai Ananda membuat tes deskripsinya menggunakan perangkat guna pengolah kata. Tolong disusun dengan rapi ya untuk materinya, judulnya. Kemudian mungkin nanti juga bisa ditambahkan mau berbentuk ilustrasi animasi, gambar, ya, audio atau video boleh. Nah, setelah selesai, nanti Anda semua bisa mengumpulkan dalam bentuk file atau mungkin nanti misalnya kalau sudah punya channel, nah bisa nanti mengirimkan linknya ya. Kalau nanti misalnya untuk minggu depan ada yang tidak masuk atau bagaimana, tolong nanti diinformasikan. Nah, tolong juga tugasnya dikirimkan dulu ke Ibu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf pada Ananda semua. Semoga hari ini kalian semua semangat ya, jangan lemas tuh. Kemudian tetap semangat untuk mengerjakan tugas. Jangan lupa kalau memang ada hal yang kurang jelas, boleh bertanya ke Ibu atau mungkin bertanya ke temannya. Baik, kalau begitu pertemuan hari ini kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan kita minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Asri menggunakan waktu ya 19 menit ya. Jadi saya melihat tadi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan tampilan Bu Asri. Pertama tadi ketika dia menanya kepada
ada siswa sudah makan ya belum ya, lalu ketawa begitu, itu perlu artinya karena ketawanya itu apa gitu ya. Jadi itu perlu komunikasi ya, komunikasi. Jadi apakah anak sudah misalnya katakanlah ke situ sudah sarapan semua, sudah Bu. Tapi apakah anak sudah sarapan? Jangan begitu. Nah, kedua perlu diperbaiki juga. Tadi itu kan ada menanyakan, nanti kita diskusikan, tapi tidak membentuk kelompok diskusi pada kelas gitu ya. Nah itu berbeda. Mari diskusikan tapi tidak membentuk kelompok diskusi, itu perlu diperbaiki. Itu yang saya kira. Kemudian saya tidak terlalu mendengar tadi penugasan ya. Tidak ada tugas diberikan atau ada? Sudah, Prof. Ya, tugas ya. Tetapi Ya, sudah. penilaian enggak ya? Penilaiannya belum Nggak ada. disampaikan. Ya, Ya, Prof. Belum, ya, belum. jadi Ya, mohon maaf, Prof. Tadi memang saya nggak dengar sama sekali suara itu. enggak, penilaian itu dapat kita mengatakan bahwa coba ini di gambar ini diamati ya, dituliskan yang mana misalnya termasuk bagian-bagian apa gitu. Silakan sekarang cermati. Sesudah itu misalnya saya kasih waktu sekian. Sudah itu katakanlah diam sejenak, lalu ya silakan dikumpul. Saya Ibu bisa melihat beberapa ini cukup bagus ya jawabannya. Nah itu bisa seperti itu ya. Kemudian kemampuan memberikan penguatan ya, transforman cukup bagus ya. Kemudian tadi disampaikan ya materi yang akan diterima minggu depan misalnya. Ya, sudah, Prof. Mengenai Sampaikan, perangkat lunak sampaikan. pengolah Ya, kata itu dan harus jenis teks. harus diikuti dengan misalnya materi minggu depan itu kita masuk misalnya tentang apa gitu, lalu dapat dipelajari misalnya dibaca di modul bahan ajar yang ada, bisa juga melalui link bahan ajar yang ada gitu ya, yang Ibu sudah berikan gitu. Itu seperti itu perlu dikemas ya, dikemas menjadi satu bagian dari proses belajar mengajar yang lengkap. Silakan Bu Rohmah. Ya, terima kasih Pak Prof. Tadi Bu Diana di kegiatan penutupnya ada kesimpulan-kah? Menyimpulkan materi. Menyimpulkan materinya, Bun. Ya, kegiatan terakhir penutupnya kan harus menyimpulkan materi apa yang sudah diajarkan seperti itu. Tadi sih saya bilang ya yang sudah kita bahas, Ya. kalau ada yang belum dibahas itu. Tapi pengaturan kami. Iya, itu yang pertama. Kedua Baik, kan Bun. ya di RPP kan sintak model PBL yang digunakan ya Bu Diana ya. Sintak walaupun tidak disebutkan tapi dilakukan. Pertama kan kalau sintak PBL kan orientasi masalah anak-anak, mungkin bisa dibagi per kelompok. Kita sebutkan ya per kelompok ya, anak-anak silakan duduk di kelompok masing-masing. Misalnya kita mencari masalah, yang jelas sintak dari model yang digunakan itu walaupun tidak Ibu Diana sebutkan tapi dilakukan di kegiatan inti dari pembelajaran itu saja. Masalah intonasi suara saya rasa sudah bagus, semangat seperti itu. Adalah udah bagus kok. Yang lain-lainnya tadi sudah sudah dikoreksi sedikit oleh tadi. Ya, mohon maaf Bung, tadi waktu teman-teman bertanya itu kok mic saya tuh sekali nggak kedengeran itu. Jadi iya, makanya saya ya nggak dengar sama sekali gitu. Oh iya. Mungkin mudah. Oke. Ya, Bun, mohon maaf, Prof, mohon maaf. Oke, Bu Diana. Ya. Observer ada masukan? Ya, terima kasih.
Untuk presentasi yang disampaikan Bu Diana sudah bagus semuanya menurut saya. Ya, cuman tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Rohmah yang di bagian akhir tadi masalah ringkasan, ya kesimpulan aja. Cuma itu aja yang perlu dibenahi. Itu aja, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Baik, kita beri aplaus kepada Bu Dian. Ya.